Al-farqu bainal millati wad din, perbedaan antara milah dengan din. Milah itu Allah Ta'ala mengijabah munajat yang Nabi Ibrahim lakukan sebagaimana termaktub di surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum bibi ahfatis sirajul munir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan kebangkitan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi latar belakang hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini karena munajat dan keinginan yang sangat besar dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Memang antara kaitan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad ini sangat luar biasa kalau kita bahas. Bagaimana dulu ketika sahabat datang kepada Rasulullah seraya berkata, ya khairal bariyah. Yang artinya itu, wahai sebaik-baiknya makhluk Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad menjawab, Zaka Ibrahim. Sebaik-baik makhluk Allah itu ya Ibrahim. Bagaimana simbol ketawaduan yang dimiliki Nabi Muhammad. Ketika beliau dipuji, beliau melempar pujian itu, kemuliaan itu kepada Nabi Ibrahim, kakek moyangnya. Ya meskipun secara hakikat sama-sama kita tahu, sebaik-baiknya makhluk, seagung-agungnya makhluk, seindah-indahnya makhluk Allah, ya nabinya kita Nabi Muhammad SAW. Itu beliau ngajarin kalau orang itu hatinya penuh dengan kemuliaan, yang dia lakuin cuma satu, memuliakan orang. Sebab kemuliaan kita nggak akan kurang kalau kita memuliakan orang. Sebaliknya, kalau kita malah menghinakan orang, tidak membuat kita menjadi mulia, malah membuat kita hina. Sebab kalau kita memuliakan orang, itu gambaran hati. Begitupun kalau kita menghinakan orang, itu pun gambaran hati. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Jadi bagaimana Nabi Muhammad SAW pun memuji Nabi Ibrahim sebagai imam tauhid, imam ketauhidan. Bahkan di antara riwayat yang bisa kita temukan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika Nabi Yuna Muhammad ini bertemu dengan para nabi sebelumnya, pertama ketemu tuh di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa, ketika sholat jamaah. Kemudian ketemu lagi di lapisan langit gitu ya. Dan beliau mengatakan Nabi yang beliau temui dan memiliki wajah paling mirip dengan Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi para nabi yang wajahnya paling mirip dengan Nabi Muhammad ini kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya Allah, betapa luar biasanya. Nah, ketika Nabi Ibrahim menginginkan kehadiran, kerasulan daripada Nabi Muhammad SAW, masa iya kita ini malah pengen balik lagi ke milah Ibrahim yang jelas-jelas sekarang kita ini udah dikasih anugerah buat apa? Buat jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kan gak lucu. Makanya di sini di ayat 130 di terusannya dikatakan wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidaklah orang-orang yang membenci milah Nabi Ibrahim kecuali orang-orang yang manistakhafa nafsah. Dalam tafsirnya begitu, orang yang membodohi, melecehkan, menghinakan dirinya sendiri. Begitu ya. Orang-orang yang membenci milah Ibrahim adalah orang-orang yang melecehkan dirinya sendiri. Begitu. Nah, yang disebut dengan milah Ibrahim itu apa? Ini kita mesti tahu. Kayak kemarin banyak orang gembar-gembor, ayo kita kembali ke milah Ibrahim. Ujung-ujungnya apa? Kagak sholat. Kenapa? Karena di milahnya Ibrahim belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Itu sesat. Karena begini, para ulama membedakan antara al-milah dengan ad-din. Al-farqu bainal millati wad-din. Perbedaan antara milah dengan din. Milah itu suatu syariat yang Allah syariatkan melalui lisan para nabi. Makanya kata milah ini identik sekali dan harus diidofatkan dengan nabinya. Harus ada nabinya. Tuh, milah Ibrahim. Nggak bisa disebagai milah Allah. Atau milah Syafi'i. Milah Hambali. Nggak bisa. Jadi idofat kata milah ini cuma kepada nabi. Nggak bisa kepada ulama. Nggak bisa kepada Allah sendiri sebagai Tuhan. Nggak bisa. Gitu. Makanya milah Ibrahim, milah Musa, milah Isa. Dan kalau kita merujuk kepada ayat sebelumnya wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, syariat apa sih yang berlaku bagi Nabi Ibrahim? Itu kan kalau Ibnu Katsir menukil pendapat Imam Ibnu Abbas, diwajibkan 10 perkara tuh. Khamsun fil ra's wa khamsun fil jasad.
5 di kepala, 5 di badan. Di antara yang di kepala apa? Asiwak. Siwak itu wajib buat Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Muhammad sendiri mengatakan 3 perkara yang wajib buat aku tapi sunnah buat kalian. Di antaranya apa? Siwak. Bayangin, semua orang sekarang kalau ngikut milahnya Nabi Ibrahim, siwak wajib. Berapa orang yang meninggalkan kewajiban? Berapa orang yang berdosa kepada Allah karena nggak bersiwak? Tuh, udah dikasih gampang sama Allah Ta'ala, malah dibikin ribet. Mau balik lagi ke milah Ibrahim. Al-madmadah, kumur-kumur, ini wajib buat Nabi Ibrahim menurut Imam Ibnu Abbas. Sementara kita umat Nabi Muhammad kumur-kumur sunnah dalam berwudu. Ya, istinsyak juga wajib buat Nabi Ibrahim, kita sunnah. Tuh, ya. Masa iya kita mau mempersulit diri dengan kembali kepada milah Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim sendiri pun menginginkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gak lucu. Nah, maka dari itu setiap milah yang berlaku bagi setiap nabi itu ketika nabinya tidak ada, milahnya habis masa berlakunya, nggak bisa diikutin lagi. Sekarang kita kalau mau ngikutin Nabi Ibrahimnya mana? Begitu. Karena syariat-syariat yang berlaku di nabi-nabi sebelumnya itu terbatas oleh tempat dan juga waktu. Hanya untuk kaum tertentu, untuk masa tertentu. Masa kenabiannya habis, masa dakwahnya habis, ya selesai. Ketika hadirnya kerasulan Nabi Muhammad, datang risalahnya Nabi Muhammad, semua milah tersebut hancur disempurnakan dengan syariat Nabi Muhammad. Kenapa tidak disebut sebagai milatu Muhammad? Karena syariat ini berlaku tidak dibatasi oleh tempat dan juga waktu. Tuh hebatnya Nabi Muhammad. Enggak disebut sebagai milatu Muhammad. Enggak, kenapa? Karena meskipun Nabi Muhammad ini udah wafat secara zahir, syariatnya tetap berlaku karena beliau sebagai khatamul anbiya wal mursalin, disebut sebagai syariatul Muhammad. Gitu. Masa iya kita udah enak-enak jadi umat Nabi Muhammad begini malah pengen balik lagi ke milah Ibrahim? Gimana cerita? Ya nggak bisa. Begitu. Jelas ya? Meskipun sebagian ulama dalam sisi yang lain memaknai antara milah, ad-din, itu sebagai satu makna, dan juga syariah itu satu makna, yaitu agama. Gitu. Tentu agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala adalah agama yang diberikan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Jadi jangan bingung lagi, milah Ibrahim apaan sih? Udah gitu saya diajakin balik ke milah Ibrahim berdasarkan Quran. Ya Quran nggak bisa terjemahan doang kita pahamin. Kita mesti merujuk kepada tafsir dan selain-lainnya.